Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya kekuatan kita adalah tatkala kita tinggal dalam firman Tuhan, sehingga apapun badai kehidupan kita, apapun pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi, kita tetap kuat menanggungnya karena firman Tuhan menjadi landasan dasar dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan tentang perumpamaan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Saudaraku, jadi ketika ada badai, ada banjir, ada angin ribut, dan ketika ada masalah, ada pergumulan, rumah itu tetap kuat, hidup kita tetap kuat. Kenapa? Karena dibangun di atas batu yang kuat. Seperti itulah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita, ayo sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna bagi kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami, menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam Mazmur pasal yang ke-94 di ayat yang ke-9. Saya bacakan kepada setiap kita semua dalam Mazmur pasal 94 ayat 9. Pemazmur bilang seperti ini: Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 94 ini adalah seruan pemazmur tatkala melihat anak-anak Tuhan, orang percaya, orang benar ditindas, dan orang-orang berdosa yang menindas mereka, orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak takut akan Tuhan, yang menindas orang benar, berkata, tidak melihatlah Allah itu, ya kan? Seruan Allah, seruan umat manusia tidak didengar oleh Allah Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya pemazmur mengumandangkan hal ini. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Pertanyaan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seharusnya ada dalam kehidupan seharian kita. Tatkala kita berdoa, tatkala kita berseru, tatkala kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan kita berdoa kepada Tuhan, kita harus ingat satu hal ini. Dia yang menanamkan telinga, masakan dia tidak mendengar seru doa kita? Iya kan? Dia yang membentuk mata, masakan dia tidak melihat, dia tidak memandang? Berarti hari ini kita diingatkan, kita tahu apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, tatkala kita berseru kepada Tuhan, maka dia adalah Tuhan yang mendengar, dia adalah Tuhan yang melihat. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang mendengar dan melihat seru doa kita, pergumulan kita, tetesan air mata kita, kita gak jadi orang-orang yang gampang kehilangan pengharapan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari kehilangan pengharapan karena mereka berpikir, Tuhan udah gak dengar doa saya, Tuhan udah gak memperhatikan keadaan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat kata pemazmur, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Berarti Tuhan tahu apa yang kita gumuli, dia dengar apa yang kita serukan, dan dia lihat apa yang kita derita hari-hari ini. Sehingga bagian kita ketika kita berseru, itu firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Iya kan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Allah Immanuel, Allah yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itulah Allah yang kita sembah. Berarti kita percaya selalu ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya atas hidup saudara dan saya. Ulangan pasal 26 ayat 7 dan ayat 8.
Ulangan pasal 26 ayat 7 dan 8 bilang begini. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar suara saudara dan saya. Tuhan melihat kesukaran, kesengsaraan dan penindasan terhadap saudara dan saya. Jadi jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak ngerti ya masalah saya. Tuhan gak tahu ya suami saya sekarang gak pulang-pulang. Tuhan gak tahu ya kalau sekarang saya sedang terikat kutuk utang piutang. Tuhan gak tahu ya sekarang dapur saya sedang sepi, dagangan saya sedang jatuh. Iya kan? Tuhan tahu saudara dikasih dalam Tuhan apa yang kita hadapi, apa yang kita gumuli, apa yang kita alami. Tuhan tahu. Ayat 8, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang powerful. Dia Tuhan yang menciptakan telinga, Dia Tuhan yang menciptakan mata. Masa Dia tidak mendengar dan Dia tidak melihat? Hari ini kita diingatkan, bagian kita tetap berseru kepada Tuhan. Dan kita percaya Dia Tuhan yang mendengar suara kita. Dia Tuhan yang melihat kesengsaraan, kesukaran dan penindasan terhadap kita. Selalu berseru kepada Tuhan. Kuncinya mau berserukah engkau hari-hari ini? Kalau kita bilang, pendeta, saya sudah berseru sekian lama tapi saya belum melihat pertolongan Tuhan. Berarti Tuhan sedang mengizinkan engkau untuk didewasakan dalam setiap masalah. Terkadang ada masalah-masalah yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak tolong atau Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak mendengar seluruh doa kita dan pergumulan kita. Tuhan tahu, Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Hanya seringkali sudah dikasih dalam Tuhan, kita dididik, didewasakan, diajar untuk tetap terus kuat dalam menghadapi pergumulan. Karena Tuhan yang memberikan penghiburan di tengah-tengah masalah yang kita gumuli. Tuhan yang memberikan kita kekuatan di tengah-tengah tantangan badai yang kita hadapi. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Hari ini kita diingatkan satu hal yang dahsyat, dan ini yang saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Ingat selalu, Dia Tuhan yang menanamkan telinga dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Dia yang membentuk mata. Masakan Dia tidak melihat dan Dia tidak mendengar? Hari ini kita ketahui kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang mendengar. Dia lihat seru doa, Dia dengar seru doa kita, Dia dengar suara kita. Dan Dia lihat kesengsaraan dan kesukaran kita. Bahkan setiap penindasan-penindasan kita Dia lihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tahu apa yang sedang kau alami, dan pembalasan akan datang waktunya. Pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Dan yang terbaik Tuhan sudah berikan dan sediakan buat saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang melihat. Apa yang kami serukan, apa yang kami doakan, kami tahu Tuhan mendengar kami. Apa yang kami hadapi, apa yang kami gumuli, apa yang sedang menindas kami, Tuhan melihat kami. Bahkan jauh di kedalaman isi hati kami, Tuhan lihat. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami menyembah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau hidup, maka Engkau mendengar. Karena Engkau hidup, maka Engkau melihat setiap apa yang menjadi pergumulan kami, dan Engkau yang menjadi penolong dan pembela bagi kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini kehilangan pengharapan, oleh karena mereka sudah hampir-hampir tidak lagi melihat jalan keluar, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Buat mereka yang sakit, hamba juga ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan sempurna oleh bilur-bilur mereka yang sakit jadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang susah, Tuhan beri penghiburan. Mereka yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Sehingga hari inilah hari di mana kami melihat pertolongan dan anugerah Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.